setan itu cerdik para hadirin. Setan itu cerdik. Sebenarnya manusia lebih cerdik. Manusia itu lebih cerdas. Cuma terkadang hawa nafsu kita yang lebih kita tonjolkan daripada kecerdasan kita, sehingga kita kalah dengan setan. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan sebenarnya lemah. Cuman karena kita tidak mendahulukan kecerdasan, tidak mendahulukan nikmat kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, kita lebih mendahulukan hawa nafsu sehingga kecerdasan itu menjadi hilang. Contoh nih, setan itu kalau ingin menjerumuskan manusia, setan tuh paling tidak senang ngelihat kita ngaji. Lihat kita ngaji seperti ini, setan tidak senang. Kenapa? Dengan kita belajar, kita akan mengerti sedikit demi sedikit bagaimana cara setan merusak hati kita. Contoh tadi ini kan dikatakan, kita baca bersama, kalau ada kedengkian dalam hati, kata Imam Ghazali, doakan orang yang kita dengki itu, doakan dengan kebaikan. Kalau kita punya musuh, orang yang jahat sama kita, agar hati kita ini tetap bersih, doakan yang jahat sama kita dengan kebaikan. Dan itu paling tidak disukai sama setan itu. Setan ini kepingin kita ini saling bermusuhan. Kenapa? Agar kita ini jauh daripada surganya Allah SWT. Agar kita ini putus tali silaturahim. Yang Nabi sudah katakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah ghati'un, tidak akan masuk surga orang yang putus tali silaturahim. Sehingga walaupun kita sholat, walaupun kita haji tiap tahun, umrah tiap bulan, puasa sunnah tiap hari, kalau kita dengki, kalau kita bermusuhan dengan sama manusia, percuma itu semuanya. Itu tujuan setan, selamat sudah setan. Oleh karenanya setan tidak hanya menyerang daripada kita yang masih kurang ilmu ini, tapi setan juga menyerang para ulama. Dengan cara apa? Dengan dibisikkan, karena setan tuh ngerti ini musuhnya ini orang alim nih. Jangan sampai saya salah langkah ini. Dibisiki sama setan. Ustaz, kamu ini kan ustaz, ayo perbanyak wiridmu, perbanyak zikirmu, perbanyak sholawatmu, perbanyak baca Al-Quranmu. Padahal setan itu tidak pernah nyuruh kita untuk berbuat kebaikan, tidak pernah. Loh, kenapa kok setan nyuruh kita untuk berzikir, nyuruh kita untuk beramal? Tujuannya untuk memalingkan kita daripada apa? Daripada menyebarkan ilmu. Sehingga masyarakat ini gampang oleh setan, kita ini yang awam ini gampang oleh setan dimasuki untuk dirusak. Nah, sehingga nanti ada seorang ustadz yang sama masyarakat sekitar diminta untuk buat rutinan, ustadz tolonglah isi di masjid agar di masjid itu ada aktivitas, ada rutinitas kebaikan majelis ilmu. Kepinginnya habis subuh ustaz, oh maaf, saya kalau habis subuh tidak bisa, saya habis subuh ini baca wirid. Ya sudah ustaz, kalau gitu habis zuhur, oh tidak bisa, saya habis zuhur baca Al-Quran. Ya sudah ustaz, asar, oh tidak bisa, kalau asar saya itu baca hizib. Ya sudah ustaz, habis isya, kalau habis isya saya biasanya jam 9 malam, karena habis isya, selesai salat isya saya baca salawat misalnya. Nah, coba lihat, dijadikan sama setan si ustadz ini agar tidak menyebarkan ilmu, supaya tidak banyak orang yang pintar, agar tidak banyak orang yang mengerti bagaimana cara setan merusak hati manusia. Semuanya dirusak sama setan ini. Mau pejabatnya ya, dibisiki untuk terus jangan sampai kamu dikalahkan jabatanmu, jangan sampai kamu itu jadi pejabat tapi tidak punya apa-apa, sehingga muncullah itu korupsi. Yang ulama juga dibisiki agar dengki, agar sibuk dengan ibadah, kemudian dia lupa untuk berdakwah. Padahal kalau dihitung mana lebih besar pahala berdakwah dengan ibadah, berdakwah lebih besar. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, fadlul alimi alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Perumpamaan orang yang alim yang menyampaikan ilmunya dan mengamalkan ilmunya itu, jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, itu sama seperti halnya bulan purnama. Bulan purnama yang terang benderang
dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di sekitar bulan purnama. Jadi bulan purnamanya bulat, besar, bercahaya, di kanan kirinya banyak bintang-bintang kecil yang cahaya tidak seberapa tajam. Nah, begitulah perumpamaan orang yang menyampaikan ilmu dengan orang yang ahli ibadah. Yang menyampaikan ilmu kepada orang lain, mengajarkan orang lain agar terhindar daripada godaan-godaan setan, agar mereka ahli ibadah. Coba lihat, kita berusaha sambil mengamalkan ilmu, kemudian kita juga dapatkan daripada pahala orang-orang yang mengerjakan daripada apa yang kita ajak kepada mereka. Kita ngajak orang untuk salat 5 waktu, kita yang salat 5 waktu dapat pahala sendiri, kemudian kita ditambah sama Allah dapat pahala orang yang pernah kita ajak dan kita ajar untuk salat 5 waktu. Ini pahalanya besar, dan itu terus para hadirin. Satu, coba kita bayangkan, pahalanya satu orang saja yang kita ajak itu tidak terhingga. Jangan punya tetangga yang sampai sekarang tidak sholat 5 waktu, jenengan telateni, jenengan ajari sampai akhirnya dia bisa sholat. Kemudian selesai dia bisa sholat, dia kerjakan sholatnya, kita dapat pahala. Kita dapat pahala sholat 5 waktu ditambah 5 waktunya orang yang kita ajari sholat ini. Tidak hanya itu, nanti tetangga ini yang sudah kita ajari sholat dan dia amalkan, dia ngajari anaknya, anaknya ngajari anaknya, anaknya lagi ngajari anaknya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Terus kita mati, kita sudah ada di alam barzah, kita dapatkan daripada fadilah dan keutamaan pahala yang besar daripada satu orang yang pernah kita ajari sholat. Gimana kalau yang kita ajari sholat 10 orang? Gimana kalau yang kita ajari sholat 100 orang? Gimana kalau yang kita ajari sholat 1000 orang? Berapa pahala yang kita dapatkan? Makanya setan itu paling tidak senang melihat kita duduk di majelis ilmu. Kenapa? Pahala daripada berdakwah itu terus mengalir sampai nanti kita mati. Itulah yang dimaksud Nabi Muhammad, ilmun yuntafa'u bihi. Idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati, inqata amaluhu illa min salas, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekahun jariyah, sedekah yang jariyah, sedekah ke tempat-tempat ibadah, masjid, musola, pondok pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, majelis-majelis ilmu, infak ke majelis, infak ke pondok, infak ke tempat-tempat seperti itu, sedekah jariyah terus mengalir walaupun kita mati. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan. Imam Ghazali sudah wafat, sudah lama beliau wafat, tapi sampai sekarang beliau terus bisa memetik pahala daripada kitab yang beliau karang, yang saat ini kita baca. Ilmu yang manfaat diajarkan. Kemudian yang ketiga, waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.